Menjadi pelajar emas bukan hanya tentang mencapai nilai tertinggi, tapi juga tentang menjadi edukator, motivator, dan aktivator bagi diri sendiri dan orang lain dengan landasan ikhlas dan semangat belajar yang tak terbatas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu di SMP IT Madani Cup yang keren-keren dan gak kaleng-kaleng ini. Masya Allah. Salawat berlantun salam kita berikan kepada sang baginda kita, yakni Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang senyumannya lebih manis dari es krim, semoga salawat kita ini tidak seperti sinyal handphone, kadang hilang, kadang ada. Yang terhormat, Dewan Juri yang arif dan bijaksana, dan yang saya banggakan, peserta-peserta yang ikut dalam lomba Da'i-Da'iyah yang berbahagia. Hadirin yang dirahmati Allah, perkenalkan nama saya Faizah Mufidah Atahirah. Izinkan saya untuk menyampaikan tausiah yang berjudul Pelajar Islam Ruh Baru Kebangkitan Umat. Hadirin yang berbahagia, idealnya semua masyarakat Islam harus berusaha mewujudkan masyarakat madan. Masyarakat madani yakni suatu masyarakat yang beradab, berkomitmen pada kontak sosial, berbaik pada kepemimpinan Islam, dan mengamalkan syariah Islam. Akan tetapi kenyataannya saat ini cita-cita tersebut terlihat masih jauh panggang dari api. Kondisi yang terjadi justru malah sebaliknya dan tidak sesuai dengan harapan. Umat Islam saat ini berada dalam keterpurukan, dihina, dijajah, dibunuh, dilecehkan, diperangi, terbelakang, dan dianggap teroris oleh umat lain. Mereka dibantai, hak-haknya dirampas, jiwanya dipenjara, lalu menjadi santapan bangsa-bangsa yang serakah. Ini adalah kenyataan yang sangat menyedihkan terlihat di depan mata. Saudaraku seiman seakidah, apakah kondisi ini harus kita biarkan? Apakah kenyataan ini tidak dapat mengetuk pintu hatimu untuk bangun dari tidur lelapmu dan memperjuangkan kebangkitan Islam wal muslimin? Wahai ikhwafillah, demi Allah, kita harus bangkit. Kita harus memperbaiki kondisi umat ini. Setiap muslim harus menanamkan tekad bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari sebelum, dan tentu harus lebih baik daripada hari ini. Umat ini harus bangkit dan berubah sehingga tidak lagi menjadi mangsa dan bangsa yang serakah. Selanjutnya, siapakah agen perubahan terbesar umat mulia ini? Jawabannya adalah semua perubahan ada di tangan pelajar Islam. Mereka lah yang menjadi tonggak perubahan dan perbaikan umat di setiap zaman. Pertanyaan berikutnya, apa saja yang harus dilakukan pelajar muslim saat ini agar Islam bangkit dari ketertinggalan dan umat ini menjadi masyarakat madani? Jawabannya, ada dua hal yang mendesak untuk diubah dan dilakukan oleh pelajar muslim di masa yang akan datang untuk kemajuan umat. Yakni, pertama, tingkatkan semangat persaudaraan Islamiyah, ukhuwah Islamiyah. Wahai ikhwafillah, tingkatkan persatuan umat, hindari perpecahan yang akan melemahkan kekuatan. Teladanilah persatuan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat pada keemasan Islam. Bukankah Rasulullah SAW dan para sahabat telah menampilkan sebuah kisah nyata yang sangat mengagumkan? Kisah tentang persaudaraan, solidaritas, dan persatuan yang diikat oleh sebuah keyakinan suci bernama Islam. Keyakinan tersebut telah mempersaudarakan bangsawan dengan rakyat jelata, menyatukan saudara Quraisy yang kaya raya dengan mengembala kambing yang miskin. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk bersatu dalam tali agama Allah, sebagaimana firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Hadirin yang dirahmati Allah, jika saja pemuda Islam pada hari ini bisa mempraktekkan makna ukhuwah Islamiyah seperti yang telah dicontohkan oleh para sahabat Ansar dan Muhajirin, tentu saja kaum muslimin Palestina tidak dibantai oleh kaum Yahudi setiap hari, dan tentu Al-Quds sudah tidak lagi dinajisi oleh Israel terlaknat.
Andai saja ukhuwah Islamiyah pada hari ini bukan sekedar slogan kosong, tentu Gedung Putih dan Kremlin tidak lagi tegak berdiri dengan angkuh. Akan tetapi, sayang seribu sayang, ukhuwah Islamiyah pada saat sekarang bagi sebagian besar kaum muslimin hanya sekedar slogan kosong tanpa bukti. Kedua, tingkatkan semangat kebangkitan dan kemenangan Islam. Belajar Islam adalah pintu gerbang kemenangan Islam menuju masyarakat madan. Sejarah telah mencatat bahwa di tangan pemuda Islamlah tercipta peristiwa besar yang menjadi penentu masa depan Islam yang gemilang selanjutnya. Wahai remaja-remaja Qurani, di mana saja engkau berada, engkau adalah singa-singa Allah. Hendaklah semua singa Allah mendengarkan seruan ini. Wahai ifafillah, pelajar muslim, bangkitlah, sing-singkan lengan bajumu, rapatkanlah barisanmu, Islam menunggumu. Lihat saudaraku, umat ini menunggu pengorbananmu. Dengarkanlah dengan hatimu. Di manakah dirimu, wahai ruh baru Islam? Saat Palestina dibantai, engkau masih bisa duduk santai. Di manakah dirimu, wahai kebangkitan Islam? Saat Suriah dibombardir, engkau masih bisa tertawa nyengir. Di manakah dirimu, wahai cahaya penerang Islam? Saat Irak meledak, engkau masih bisa tertawa terbahak-bahak. Ingatkah dirimu, wahai saudaraku? Buya Hamka pernah berkata, jika engkau diam saat agamamu dihina, maka gantilah bajumu dengan kain kapan. Wahai saudaraku seiman, jalan perjuangan menegakkan Islam menuju umat yang berkemajuan adalah jalan panjang yang sangat melelahkan. Ujung jalan ini belum nampak, namun pasti hasilnya. Iz'adin au musyahidin, hidup mulia atau mati syahid. Do the best, keep istiqomah. Lakukanlah yang terbaik, jaga istiqomah. Demikianlah tausiah yang dapat saya sampaikan. Semoga tausiah ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.